Saya pernah bilang, "Bapak ini kalau masuk ke dalam itu, yang Bapak punya itu tolong ditanggalkan dulu. Jangan dibawa, jangan pakai main di dalam." Ternyata dia masuk udah wudu, masuk ke witana, ya masih dipakai. Akhirnya kan dia terlempar lah gitu, ada semeter. Banyak keajaiban, banyak istilahnya kalau pas istilahnya duhur atau adzan asar itu kalau kita nggak berhenti pasti ada teguran dari beliau-beliau yang ada di situ. Bukan manusia, itu keruhun Cirebon. Setelah dia mandi di situ, selang berapa ini ya, setelah beberapa bulan, setelah berapa ini kan dapat jodoh. Pernah denger yang gagal juga, Bah? Kalau yang gagal yang belum ke situ. Iya. Yang gagal belum pernah ke situ ya? Iya, ya kalau yang ke situ sih insya Allah banyak kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam sekalian. Kita bertemu lagi di channel yang akan mengisahkan cerita horor dan mencekam tentunya. Edisi kali ini masih chapter Cirebon. Dan di video kali ini Mang Ei sudah bersama dengan seorang narasumber, yaitu Abah Lani. Nah, Abah Lani ini adalah seorang yang tugasnya menjaga kebersihan dan kerapihan daripada lingkungan keraton. Nah, proses di situ, Abah Lani mengalami hal-hal yang ganjil, hal-hal yang goib. Sudah ada Mang Ei di sana, kita langsung menuju Mang Ei bersama Abah Lani. Kalau di sini ini kan kita tergantung hati kita. Kalau hati kita yang ngajak, alhamdulillah, dan nggak tetap di sini juga nggak menekan. Iya. Harus, tapi kan dari kitanya. Iya. Dan kami di sini nyapu itu bukan kami sendiri, secara kasat mata ya kelihatannya sendiri. Iya. Tapi banyak yang ngebantu. Alhamdulillah ya Pak Lani ya. Itu bangsa-bangsa lain banyak ngebantu. Bukan sekarang aja, dari dulu. Dari dulu itu udah punya tugas masing-masing. Iya. Di sini kan banyak sumur. Iya. Sumur penganten, sumur kejayaan. Kalau tamu-tamu mandi terus ngelihat istilahnya yang ada di sini, alhamdulillah cepat diijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MM dan Abah Yudi di Bandung. Terima kasih semua sudah bersama kami. Kami dan tim berada di kota Cirebon. Dan tadi kita sudah berkunjung ke sebuah keraton Kanoman yang ada di kota Cirebon. Dan kami bertemu dengan salah seorang tukang bebersih atau tukang sapu keraton Kanoman tersebut. Beliau sudah lama di sana dan tadi sudah berkenalan dengan kita, Abah Lani, yang ditemani oleh Abah Jampang tadi ya. Baik, kali ini kita akan langsung ke Abah Lani di kediamannya, masih di dekat daerah keraton Kanoman. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang apa saja yang dialaminya pada masa mengabdi di keraton Kanoman. Simak terus sampai habis, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bah ya? Sehat. Alhamdulillah. Abah punya putra berapa Bah? Saya punya putra 7, cucunya 4. Oh udah 4 ya? Waduh. Abah udah lama Bah di keraton Kanoman? Alhamdulillah saya semenjak tahun 2007-2008 lah di keraton Kanoman. Sudah cukup lama Bah ya. Itu tadinya gimana Bah? Abah kok mengabdi ke keraton, ada cerita khusus gak Bah? Ada, tadinya kan ya tahu sendirilah waktu saya muda itu kan, waktu saya terpuruk. Nah itulah
makanya saya ini tanpa disengaja masuk ke Keraton Kanoman. Awalnya itu kan saya diputer dulu sampai ke Panjalu, sampai ke Pamijahan, mencari kira-kira hati saya adem, mencari orang-orang yang bisa untuk meluruskan masalah ini, masalah saya pribadi gitu. Iya. Ternyata setelah saya muter itu tidak ada titik temu. Nah, ada salah satu adik sultan itu ngajak saya suruh ke dalam. Ke dalam pada akhirnya, nah di dalam itu saya suruh bersih, suruh nyapu di tempat Keruhun Cirebon, awal rumah Cirebon di situ. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah saya masalahnya tuntas. Pengen awalnya ya istilah dikasih anak lelaki. Nah, itu masalah-masalah yang begitu-begitu alhamdulillah sekarang saya udah berhenti total. Semacam mencari kedamaian atau mencari kekayaan atau apa, Bah? Mencari kedamaian. Dan ya. mencari kira-kira masalah kita tuntas kan gitu. Iya. Itu Abah punya masalah begitu beratnya di kehidupan waktu itu mungkin? Ya, itu masalah itu kan menyangkut hukum juga. Oh. Karena kita memakai uang orang sih kan. Jadi kasus banyak uang, Bah, ya? kasus uang. Akhirnya sampai dengan hari ini sudah beres semua. Alhamdulillah dikasih keajaiban, dikasih kemudahan, istilah jalan dari Keruhun Cirebon itu. Arti kata ya karena mungkin Keruhun Cirebon itu kan nggak tega saya kerja, saya nyapu itu mungkin kan itu sebagai upahnya lah. Ya. Kan gitu. Baik, Bah. Jadi setelah kemana-kemana akhirnya ditemukan kedamaian setelah mengabdi di Keraton Kanoman ini, Bah, ya? Betul. Bah, kita mau tanya nih, orang-orang mungkin pasti ingin tahu juga, Bah. Pengalaman Abah tentunya lebih tahu dari gaib dong, Bah. Gaib mungkin nggak tahu seluk-beluk yang lebih detail di keraton itu. Abah pasti tahu nih. Pernah nggak, Bah, kejadian-kejadian yang banyak menimpa para pengunjung ketika pengunjung itu sompral atau apa, Bah? Abah cerita deh, Bah. Ya, kalau di dalam Keraton Kanoman itu etikanya, adabnya harus dipakai. Kalau kita nggak pakai etika ya kemungkinan besar ya keruhun-keruhun yang ada di situ nggak terima. Biarpun orang sesakti apapun, kalau udah masuk ke Witana itu ya akan luntur ilmunya. Kalau di situ itu di Witana itu pusat segala ilmu, pusatnya. Makanya saya kalau ada tamu khusus yang minta mandi di sumur-sumur para aulia ya saya arahkan kira-kira etikanya dipakai. Ya kalau mereka ini pakai etika, dipakai adabnya dipakai, alhamdulillah ya cepat diijabah gitu. Jadi dengan mandi di sumur itu, Bah? Ya itu kan ada sumur kan ada sumur Penganten, sumur Kejayaan, sumur Bandung, sumur Pengasian atau sumur Witana itu kan. Ya kalau mereka istilahnya benar dan niat dari rumah, tidak istilahnya dia punya ilmu apa yang di luar, ya kalau masukin ke situ ya harus etika dipakai. Dan tidak sembarangan di situ itu ya akan luntur kalau udah mandi air itu. Kalau ilmu hitam lah kan Luntur itu, Bah, ya? ya. Oke. Ada nggak, Bah, pengunjung yang arogan atau sompral menerima akibatnya seperti apa? Ada waktu dulu tahun berapa itu ada orang tamu itu dari Cisaat Sukabumi. Saya pernah bilang, Bapak ini kalau masuk ke dalam itu yang Bapak punya itu tolong ditanggalkan dulu, jangan dibawa, jangan pakai mayan di dalam. Ternyata dia udah wudhu masuk ke Witana ya masih dipakai, akhirnya kan dia terlempar lah gitu ada semeter. Karena saya udah bilang awas hati-hati, di sini pusat segalanya dan di luar itu mungkin nggak akan mampu nandingin yang di situ kan.
Jadi yang apa namanya artis-artis yang nggak usah disebutkan namanya bah, itu juga yang mempunyai ilmu-ilmu, menganut ilmu-ilmu hitam lah taruh bah gitu ya. Itu juga nggak akan berani bah ya. Ya kalau di situ itu kan ada sumur kejayaan. Itu sumur kejayaan itu kalau musim-musim pencalonan dewan, pencalonan kalau di Cirebon itu masih kuwu itu rame. Karena mereka itu meyakini bahwa sumur kejayaan itu bukan satu dua orang, mungkin udah ribuan orang yang sukses di situ, mandi di situ. Mendapatkan hasilnya bah ya. Bah, kalau di sumur itu tadi kita kesana juga jalan-jalan kan bah. Siang aja kelihatannya gelap gitu bah ya. Maksudnya suasananya memang karena banyak pohon rindang merasa seperti mencekam lah gitu bah. Kalau malam tentunya abah lebih tahu ya bah suasana di sana, sumur-sumurnya. Pernah lihat penampakan apa bah? Kalau malam sekitar jam 1, jam 12 saya juga nggak berani sendirian ke sumur penganten. Tapi kalau ada perintah dari Sultan mungkin kan saya juga berani karena mungkin dia udah ngayomi kan gitu. Kalau sekedar ada orang minta air ya saya nggak berani, harus bawa temen. Karena banyak hal-hal goib yang masih ada di situ. Contoh kayak sumur Bandung itu yang besar itu ya penunggunya itu orang-orang tinggi besar. Nah belakangnya itu kan ada pohon bambu, itu ada di situ. Dan sumur kejayaan juga sama, ada penunggunya. Jadi kita ya nggak berani sembarangan, harus ada teman gitu. Takutnya ya emang banyak, bukan takut emang banyak sih. Penampakan juga banyak, tapi mereka juga nggak mengganggu kalau nggak diganggu oleh kita. Mereka juga bahkan orang-orang udah meyakini kalau ketemu penunggu situ, alhamdulillah mereka itu sukses. Biasanya ya bukan biasanya, kebanyakannya begitu. Jadi justru berharap mungkin ya. Nah, orang yang nggak tahu kan mungkin shock, mungkin kaget. Ya, kaget. Kalau yang udah tahu nggak mungkin akan terulang lagi. Karena udah penampakan sekali sudah alhamdulillah. Tinggal kitanya gimana mengelolanya kan gitu. Sebenarnya tadi sobat MM, abah ini banyak sekali cerita yang bisa yang dialami maksudnya. Tapi abah ini juga tidak bisa menceritakan secara detail tentang kejadian-kejadian yang mencekam di sana ya bah ya. Betul. Karena ada aturannya. Aturannya. Tidak bisa diceritakan seperti penampakan pocong, penampakan ini. Nanti takut apa bah? Takut ada yang marah bah ya? Takut pasti ada ya. Takut kan pengunjung itu kan barangkali saya merekayasa kan gitu. Saya juga ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya juga berbicara ini tidak rekayasa, berdasarkan pengalaman saya. Emang semua juga bukan di keraton aja. Di rumah kita kalau kita ada sompra juga ada penunggunya kan gitu. Apalagi itu tempat-tempatnya ke Ruhun Cirebon, bukan kita aja, makhluk lain-lainnya juga ada. Setiap pintu, setiap sumur juga ada yang jaga. Cuma kitanya aja nggak kelihatan. Nah kalau kita istilahnya yang sering bebersih situ ya alhamdulillah mereka ngebantu istilahnya nyapu bebersih samaan lah kan gitu. Kita hanya nggak kelihatan aja, cuma kan segitu besarnya kita ngerasa merasa capek kan gitu. Ada yang ngebantu. Itu dirasakan oleh abah ya? Betul, itu yang dirasakan saya itu begitu. Dan di situ itu banyak keajaiban, banyak istilahnya kalau pas istilahnya duhur atau adzan asar itu kalau kita nggak berhenti pasti ada teguran dari beliau-beliau yang ada di situ. Bukan manusia, itu ke Ruhun Cirebon. Bagusnya sih berhenti dulu, hormati orang adzan. Berupa apa bah itu? Itu berupa suara. Selalu bah ya? Selalu, ya bukan yang dirasakan saya. Nggak tahu yang lainnya ya mungkin kayak gitu. Saya pribadi merasakan kalau emang kita istilah ada adzan duhur atau asar, kalau kita nggak berhenti ya pasti ada teguran. Maksudnya sih hormati dulu orang adzan kan gitu. Berhenti dulu. Ada berapa sumur tadi bah? Di situ kalau yang kelihatan oleh yang tadi itu ada 4 sumur. 4 sumur.
Yang paling ujung itu sumur penganten. Yang besar itu sumur Badung atau sumur Agung. Yang tengah sumur Kejayaan. Yang paling ujung sana dekat tempat tinggalnya mbahku itu sumur Witana atau sumur Pengasian. Oh iya. Banyak juga mereka yang ingin dapat jodoh ya, Bah ya. Banyak. Berhasil nggak, Bah? Ada cerita Ya apa? udah ribuan orang yang berhasil. Bukan puluhan, udah ribuan orang yang berhasil. Jadi, mereka. Jangan ke dukun ya, Bah ya. Ya kalau ya punten, kita juga sama-sama, mereka juga punya kode etik ya. Tapi ya kalau mereka itu kan ibarat kita kotanya habis ya nyambung. Kalau itu ya kekal untuk selamanya. Beda ya. Dan di situ itu bukan kita kayak makan cabai langsung pedas, kan proses dulu, proses, dan di proses itu percaya tidak, yakin tidak, kan gitu. Kalau yakin dan istilahnya percaya, ya alhamdulillah banyak yang sukses. Itu banyak orang-orang bukan dari Jawa Barat aja, mungkin dari Palembang yang udah merasakan, ada yang dari Riau, orang Cirebon usaha di Riau udah puluhan tahun nggak pulang-pulang, akhirnya pulang ke situ karena udah merasakan kemudahan yang dikasih oleh Keruhun Cirebon melalui Keruhun Cirebon. Itu hanya di Kanoman saja atau ada syarat misalnya harus ke keraton yang lain pindah-pindah atau bagaimana, Bah? Kalau keraton lain kan bawahannya. Nah di situ kan keraton lain udah istilahnya bukan Cirebon awal. Nah kalau di Kanoman itu Cirebon awal di tempat tadi di belakang tadi itu Cirebon awal. Itu berdiri dari Cirebon Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Istilah setelah beliau keluar dari Pajajaran, belajar syariat Islam ke Senurjati, setelah dia istilahnya paham semuanya lah, bikinlah perdukuhan di situ. Namanya Lemah Wungkuk, lemah yang begitu yang untuk-untukan. Nah, dinamakan dalamnya Witana. Witana tuh pertama ada Cirebon. Jadi bangunan pertama yang ada di Cirebon ya. Betul. Saya lihat juga tadi, Bah, ada seperti hotel, Bah ya. 3 lantai itu apa, Bah? Nah, itu gedung tingkat 3 yang dibangunnya sehari semalam jadi. Gedung namanya Pulantara. Nah, itu sehari semalam. Jadi itu beliau itu kerabat dari Sunan Gunung Jati, orang-orang kepercayaan Sunan Gunung Jati. Jadi bukan beliau sendiri, mungkin bangsa lain juga membantu. Bukan saya orang, itu bangsa lain juga zaman dulu pengen ngabdi ke Sunan Gunung Jati itu, pengen ngabdi. Jangankan manusia, jangankan para bangsa lain, binatang aja pengen ngabdi. Karena salah satu aulia yang insan kamil Sunan Gunung Jati. Bangunan sebesar itu, Bah. Ya tiga lantai kan. Kalau di zaman sekarang mungkin itu bisa 1 tahun, Bah ya. 1 tahun kemungkinan ya, kalau menurut saya itu bisa kayak se-Indonesia baru Cirebon yang punya tingkat 3. Sok yang di lainnya ada tingkat 3 di mana, kecuali Borobudur beda kan. Nah, sok sekarang Cirebon tingkat 3, yang lainnya era tahun 15-an. Mana yang bisa membangun tingkat 3 kan? Bangunan ya. Bangunan tingkat 3 ya. Kalau lainnya sih istilahnya kan baru era 19-an ya. Ini kan era sekitar era 15-an, era tahun 15-an lah udah Cirebon udah punya tingkat 3, bisa ngebangun tingkat 3 kan. Dipakai untuk apa itu sekarang? Sekarang untuk acara-acara keluarga Sultan aja, kalau ada acara kan di situ. Di situ Abah pernah lihat penampakan ganjil tuh? Alhamdulillah kalau penampakan belum pernah, kalau suara mah sering.
Paling sering suara Bah. Suara, kalau suara sering, ada suara nggak ada rupa sering. Apa itu Bah? Contohnya? Ya ada teguran buat kita lah, kalau kita lah istilahnya merasa nggak sopan ke tamu ya paling ada teguran. Dalam bahasa Jawa itu Bah ya? Bahasa Jawa itu bahasa Jawa. Kalau di situ kan Cirebon itu kan mayoritas kan umumnya kan pakai bahasa Jawa. Ya, tapi Jawanya kan Jawanya Jawa Romo Inggil ya, Jawa halus gitu ya? Jawa halus. Ini menarik Bah, ada sumur untuk jodoh, sumur untuk kejayaan juga Bah ya. Tadi sumur satu lagi itu apa Bah yang Abah bilang tadi? Sumur Witana. Penganten. Sumur penganten. Itu apa ya. maksudnya Bah? Nah, kalau sumur penganten itu filosofinya begini. Kalau sumur penganten itu ada duda, jada, perawan, perjaka yang lama, yang tua itu belum menikah-nikah ya. Kalau dia meyakini ya banyak yang sukses. Setelah dia mandi di situ, selang berapa ini ya, setelah berapa bulan, setelah berapa ini kan dapat jodoh. Tapi di situ kan benar-benar harus yakin, bukan hanya coba. Pernah dengar yang gagal juga Bah? Kalau yang gagal yang belum ke situ. Iya. Yang gagal belum pernah ke situ ya? Iya, ya kalau yang ke situ sih ya insya Allah banyak kan. Ya. Kalau di situ itu kan istilah jangan terpaksa dan jangan dipaksa. Jadi tergantung hatinya sendiri. Kalau hati sendiri pengen ya ke situ. Sama saya tukang sapu situ, kalau hatinya udah belum pengen nyapu ya berarti bisa dipending gitu. Kalau pengen nyapu ya alhamdulillah kan. Memang segitu gede ya banyak lah, bukan kelihatannya satu orang, cuma ya alhamdulillah banyak yang ngebantu kan. Ya tentunya itu adalah syariatnya Bah ya, yang memberi keberhasilan itu pasti milik Allah lah Bah ya. Betul. Hanya syariatnya mungkin dengan jalan ini lebih baik ketimbang melakukan yang lain gitu. Iya kan, logikanya begini, kan syariat kita kalanya pusing, masuk angin, syaratnya pakai obat sakit kepala kan. Nah kan begitu, kan yang syariat tetap itu sih, tapi ya hakikatnya Allah yang menentukan. Jadi apapun istilahnya kita minta melalui beliau ya mungkin langsung kan gitu. Abah sendiri setelah mungkin dahulu Abah masih menjadi manusia yang pada umumnya Bah ya, Betul. dengan kekayaannya, dengan kejayaannya. Nah Abah ini pindah ke Kanoman, mengabdi Kanoman, kan nggak digaji Bah. Itu gimana Bah? Nah itulah keajaiban dari Keraton Kanoman. Biarpun kita tidak digaji, tapi tetap orang-orang dalam model kayak Sultan, Pangeran Pati, Ibu Ratu juga adalah. Dia juga sering ngasih jajan, sering ngasih rokok. Dan untuk di keluarga ada keajaiban. Mungkin kita nganter tamu, mungkin kita mandiin tamu. Nah itulah keajaiban dari Keraton Kanoman. Nah kalau mandiin tamu atau nganter tamu ya alhamdulillah ada rezeki buat di rumah kan. Jadi lebih nyaman sekarang Bah ya daripada kehidupan Abah zaman dulu. Kalau zaman dulu itu saya di kantong punya uang banyak, kurang berkah. Sekarang udah punya uang cukup buat makam juga alhamdulillah berkah. Karena kita dekat dengan beliau. Kita sering nyapu minta karomah barokahnya. Jadi lebih tenang, lebih nyaman. Zaman dulu kan zaman kita jadi tasan gelisah kan gitu. Mana yang ranting yang enak buat kita loncatin kan gitu. Ya betul. Iya. Jadi lebih nyaman sekarang Bah ya keberkahannya, ketimbang uang banyak tapi bingung Bah ya. Kurang berkah. Semua rezeki itu kan berkah. Ada yang kurang berkah, ada yang penuh dengan keberkahan. Semua rezeki kan datangnya dari Allah kan.
Sobat MM, jadi kalau sobat semua mengalami hal-hal yang tadi disebutkan Abah, kejayaan, jodoh, apalagi Bah, Pengasihan. pengasihan, coba kalau mampir ke Cirebon ketemuin Abah Lani di Keraton Kanoman. Jangan ragu, bilang aja tahu dari mana, dari MM Malam Mencekam. Insya Allah Abah akan bantu ya Bah ya. Insya Allah akan membantu. Hajatnya apa nanti dijelaskan kepada Abah. Sekali lagi, dan sayangnya cerita-cerita mistis ini mengenai horor penampakan Abah sudah cerita kepada kami banyak sekali ceritanya, tapi Abah tidak mau ini diekspos. Jadi nanti boleh sobat kalau datang ke Kanoman ngobrol langsung dengan Abah. Ceritanya luar biasa mistisnya. Gitu ya Bah ya. Betul, betul. Edisi yang kali ini sobat, mungkin sobat bertanya-tanya kenapa kok ini seperti ngobrol. Sebenarnya tadinya bukan pengen ngobrol dengan Abah. Maksudnya pengen bertanya kejadian-kejadian horor yang ada di sekitaran Keraton Kanoman. Ya tadi Abah itu menjaga ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Sebenarnya ceritanya luar biasa lah mistisnya. Ada pesan gak Bah yang mau disampaikan ke subscriber Malam Mencekam nih Bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sih hanya berpesan, kalau emang bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar sana, kalau mau berkunjung ke Kanoman, ya itulah etika dan adabnya. Dan kami juga manusia biasa, dan kami juga mohon maaf bila barangkali keterangan ini kurang jelas. Silakan datang aja ke Keraton Kanoman dan biar tahu fisiknya dan biar tahu faktanya gitu, bukan katanya gitu. Itu aja. Itu aja. Baik, itu dia tadi Abah sudah berpesan. Mau bertanya apa langsung bertemu beliau di Keraton Kanoman Kota Cirebon. Mohon maaf dari kami bila ada kesalahan-kesalahan kata. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada seluruh sobat Malam Mencekam. Kita akan jumpa lagi masih tetap di edisi Cirebon bersama saya Mang Ai dan tim. Dan sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama.